malam hari, pikiran kita sering banget malah jadi liar dan berpikir tentang banyak hal. Tiba-tiba segala pertanyaan muncul di kepala kita. Kayak, kenapa kita ngerasa sepi kalau sendirian, atau sedih ngeliat kucing terluka di jalanan, atau heran kenapa kita bisa punya kebiasaan aneh, bahkan ketakutan yang gak beralasan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu emang masih membingungkan, tapi ternyata ada sebuah ilmu yang mengungkap semua teka-teki itu. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Sebuah bidang ilmu yang penuh dengan tanda tanya bernama psikologi. Simpelnya banget, psikologi itu dunia yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Kalau dibayangin, psikologi itu kayak detektif yang nyari harta karun rahasia tentang segala jawaban perilaku manusia. Harta itu tersimpan di dalam berkotak-kotak peti berisi jawaban tentang apa itu kesadaran, mimpi, perilaku sosial, hingga penyebab gangguan mental. Tapi nggak kayak harta karun biasanya, harta karun ini tersembunyi lokasinya. Dia ada di dalam diri kita, tepatnya di otak manusia. Jadi ilmuwan butuh cara khusus untuk bisa masuk ke dalam sana. Cara-cara yang dipakai ilmuwan itu bisa dari ngamatin perilaku dari subjek yang mau diteliti, atau dengan ngelakuin eksperimen di dalam laboratorium. Itu semua demi mencari jawaban yang paling mendekati harta karun kita tadi. Sayangnya dari beragam cara itu belum ada yang bisa ngebuka jelas isi peti-peti itu. Karena otak manusia yang benar-benar rumit dan super bikin pusing, bahkan banyak ilmuwan yang udah sepakat kalau otak manusia adalah objek yang paling misterius di alam semesta ini. Ya, ngalahin black hole dan galaksi berukuran raksasa. Tapi tentu semakin misterius dunia ini, semakin membuat kita dan para ilmuwan di luar sana tertantang untuk menjelajah otak kita yang misterius itu. Dan dari menemukan harta karun ini, kita bisa mengetahui banyak hal yang membantu kita untuk lebih kenal dengan diri sendiri, membantu kenalin apa yang kita rasakan. Kalau udah gitu, kita bisa paham apa kelebihan dan kekurangan diri, serta tahu kapan pikiran kita lagi nggak sehat dan butuh diobati. Dengan psikologi, kita juga bisa tahu gimana cara masyarakat bekerja dan akhirnya bisa nempatin diri kita di antara mereka. Dari cerita singkat itu, kita jadi tahu kalau psikologi sangat menantang untuk kita jelajahi. Sekarang, mulai ngegali lebih jauh ke tempat harta karun rahasia yang berada di dalam kepala kita. Untuk menemukannya, kita perlu peta menuju ke sana. Dan inilah kisahnya. Ketertarikan tentang pikiran dan perilaku manusia sebenarnya udah datang dari zaman Yunani kuno, zamannya Plato dan Aristoteles. Mereka mikirin pertanyaan-pertanyaan awal psikologi sebagai bagian dari filsafat. Tapi dulu itu mereka masih belum bisa ngerti tentang pikiran dan kesadaran. Bahkan dulu mereka ngira kalau kesadaran itu datangnya dari hati. Ribuan tahun tanpa pengamatan yang lebih dalam, petualangan mencari harta karun ilmu psikologi baru benar-benar dimulai pada abad 19. Psikologi dipisahkan dari filsafat dan punya metode ilmiah sendiri. Ilmuwan bernama Wilhelm Wundt nanyain orang satu persatu untuk nyari tahu apakah sebenarnya kesadaran manusia ada polanya. Namun cara ini kurang tepat karena setiap orang punya respon yang berbeda. Itulah kenapa kemudian banyak ilmuwan psikologi nyoba cara-cara lain yang bisa lebih saintifik. Dari Eropa sampai Amerika, berbagai pendekatan psikologi berkembang sampai sangat terkenal. Zaman sekarang, ilmuwan semakin penasaran untuk nyari tahu jawaban dari peristiwa psikologi dari beragam sisi, biar benar-benar tahu jawaban yang pasti. Dan mereka udah nemuin 3 tingkatan penjelasan yang bisa bantu kita paham. Di level pertama, level paling rendah, psikologi nyoba jelasin suatu perilaku dengan melihat pengaruh hormon-hormon dan sel-sel yang ada di otak kita. Nah, bidang inilah yang ditelusuri lebih lanjut sama biopsikologi dan neuroscience buat ngehasilin obat yang bisa bantuin mereka yang punya gangguan mental. Naik level menengah, psikologi nyoba ngamatin suatu perilaku dari jarak lebih jauh. Bukan lagi di dalam tubuh kita, tapi ngeliat diri kita sendiri. Gimana karakter dan perilaku kita sehari-hari ngebentuk sifat kita dalam yang namanya psikologi kepribadian. Dan begitu hidup kita berjalan dan makin tambah tua, kita udah ngerasain asam garam kehidupan, tentu sifat kita juga ada yang berubah. Itulah kenapa psikologi perkembangan ada buat ngejelasin perubahan sifat seiring waktu. Kalau di jalan hidup kita pernah ada suatu kejadian yang bikin kita punya gangguan mental, kemampuan pikiran kita bisa dipelajari lewat psikologi kognitif dan coba diobatin lewat psikologi klinis dan konseling. Begitu kita masuk di level paling atas, psikologi akan memandang kita dari cakupan yang lebih luas lagi. Kita bakalan bisa ngeliat apakah kondisi psikologi seseorang sebenarnya dipengaruhi juga sama masyarakat di sekitarnya. Benarkah depresi paling rentan muncul di kalangan anak muda masa kini? Atau apa benar penduduk Indonesia lebih bahagia daripada negara lain? Semua pertanyaan ini ditelusuri lewat psikologi sosiokultural. Dan seperti itulah gambaran singkat peta besar ilmu psikologi.
psikologi. Memang masih ada bidang-bidang psikologi menelusuri fokus lain, tapi dari gambaran tadi kita jadi sedikit dimudahin buat ngeliat psikologi secara keseluruhan. Kalau pertanyaan-pertanyaan sebelum tidur bikin kita pusing mikirinnya, beda halnya sama Mbak Agnes Sianipar, ahli psikologi dari Universitas Indonesia ini sejak kecil punya banyak pertanyaan mengenai perilaku manusia dan berusaha untuk cari tahu apa jawabannya. Tapi sama halnya dengan kita, pada awalnya beliau juga nggak tahu harus mulai belajar dari mana. Awalnya saya tuh dari kecil senang baca buku dan memang saya sukanya buku-buku tentang orang-orang yang datang dari budaya yang berbeda. Jadi saya lihat mereka yang datang dari budaya berbeda tuh biasanya punya kebiasaan yang berbeda. Terus cara berpikirnya juga kayaknya berbeda. Yang di budaya satu dianggap salah, di budaya lain dianggap biasa aja. Dan sebaliknya. Jadi saya tertarik ingin tahu apa sih yang menyebabkan hal itu. Nah, setelah cari-cari tahu ternyata ada nih yang namanya ilmu psikologi. Ketertarikan sederhana itu membawa Mbak Agnes lebih jauh dalam pelajari psikologi.